Mari kita potong bumi jadi dua. Kamu bisa melihat semua lapisannya. Inilah lapisan dalamnya. Sekitar 40 kali lebih panas dari bagian dalam ovenmu. Itulah mantelnya. Lautan lava panas. Berikutnya ada kerak bumi. Permukaan keras tempat peradaban manusia hidup. Tapi kalau kamu melihat ke atas, ada banyak sekali lapisan udara selain atmosfer dan ozon. Para ilmuwan belum lama ini menemukan gelembung aneh di sini yang melindungi planet kita dari radiasi. Bukan medan magnet bumi loh, gelembung ini terbuat dari gelombang radio. Kita menggunakannya untuk berkomunikasi. Planet kita bersinar seperti pohon Natal dalam spektrum radio. Tapi kita akan membahas gelombang frekuensi rendah yang memungkinkan kita berhubungan dengan kapal selam. Jadi gelombang radio itu seperti gelombang atau gelombang laut biasa. Coba lihat yang ini. Jarak antara dua puncaknya adalah panjang gelombang. Jumlah gelombang ini dalam jangka waktu tertentu adalah frekuensi. Misalnya, ada 10 gelombang dalam interval selama 1 detik. Apa kamu bisa menebak frekuensi gelombang ini? Benar, 10 Hz. Ponsel memakai gelombang dengan frekuensi antara 300 sampai 3000 MHz. Jadi, tambahkan 60 ke angka tersebut. Namun gelombang dari frekuensi tersebut tidak memasuki batasnya dengan baik. Coba bayangkan bagaimana kamu bisa kehilangan koneksi ponselmu saat berkendara melewati terowongan. Itu disebabkan karena ada logam di dalamnya. Logam adalah bahan konduktif yang sangat melemahkan gelombang radio. Air garam juga termasuk konduktor. Jadi kalau kapal selam telah menyelam cukup dalam, air memperlemah sinyal dan kita kehilangan komunikasi. Untuk menjaganya, kita mengirimkan gelombang lebih sedikit tapi dibuat lebih panjang. Di waktu yang sama, frekuensi gelombang pendek akan lebih tinggi daripada frekuensi yang gelombangnya panjang. Karena itulah disebut gelombang frekuensi yang sangat rendah. Tapi ternyata, gelombang seperti ini melintasi di seluruh bumi, bahkan keluar angkasa. Jadi semakin menarik nih, gelombangnya bertabrakan dengan partikel radiasi dari matahari. Kita menganggap kalau matahari adalah raksasa baik yang memberikan cahaya dan hangat. Tapi sebenarnya memancarkan banyak sekali radiasi yang berbahaya. Setiap suar atau pelepasan listrik dari materi di bintang rumah kita menyebabkan ledakan radiasi yang lebih besar lagi. Partikel ini berterbangan di planet kita, sama seperti gelombang radio. Gelombang ini menyusuri jarak 150 juta kilometer dari matahari ke bumi dalam 8 menit dan menabrak ke gelembung kita yang berfungsi sebagai perisai. Pada dasarnya, partikel radiasi dari matahari berakumulasi dalam jalur radiasi di sekitar bumi. Medan gaya magnetik planet kita memerangkapnya, dan baru-baru ini ditemukan gelembung-gelombang yang sangat rendah berada tepat di bawah jalur radiasi ini. Semua ini membantu kita untuk mementalkan kembali sedikit emisi yang berbahaya. Analisis dari studi lama mengonfirmasi kalau jalur radiasi ini dulunya jauh lebih rendah dan dekat ke bumi. Tapi ketika peradaban mulai menggunakan radio secara aktif, gelombangnya naik sehingga jalurnya lebih tinggi. Tak seorang pun yang mengira kalau efek sedahsyat itu bisa timbul dari gelombang radio sederhana. Tapi itu akan memberi perlindungan bagi astronot di masa depan. Saat kita di bumi, medan magnetiknya melindungi kita dari radiasi. Kamu bisa melihatnya secara langsung saat partikel angin surya bermuatan membuat partikel udara di kutub bumi bersinar. Inilah yang dinamakan aurora. Kalau nanti kamu berkesempatan melihatnya langsung, ketahuilah kalau sebenarnya bumi sedang menyelamatkanmu dari cahaya matahari yang kuat. Tapi, kalau kamu berada di luar medan magnet bumi, di suatu tempat di luar angkasa, sayang sekali, tidak ada yang melindungimu di sana. Ini jadi masalah besar buat para astronot yang menghabiskan waktu berbulan-bulan di stasiun luar angkasa internasional. Mungkin para ilmuwan akan belajar untuk menciptakan gelembung pelindung dari gelombang frekuensi sangat rendah di sekeliling stasiun luar angkasa dan pesawat luar angkasa. Hal yang sama berlaku bagi planet lain. Kita mungkin akan mengkolonisasi Mars. Di sana tidak ada medan magnet dan tidak ada yang akan melindungimu dari radiasi. Tapi, kalau kamu menciptakan gelembung buatan di sana, kamu bisa mengurangi radiasi yang berbahaya. Gelombang kasat mata yang melindungi kita adalah atmosfer, seperti kue lapis atau bawang bombay. Setiap level dari atmosfer punya propertinya sendiri. Lapisan terendah tempat kita hidup adalah troposfer. Lapisan ini memiliki 80% dari berat udara di seluruh bumi, juga menjadi tempat berkumpulnya uap air. Di sini pula mesin bernama cuaca bekerja. Matahari mengirim cahaya energi ke bumi. Permukaan planet kita memantulkannya dan memanaskan udara di troposfer.
Karenanya, udara jadi bergerak dan bertukar tempat dengan udara dingin. Karena itulah angin topan, badai, dan tornado hanya terjadi di troposfer hingga ketinggian 12 km. Itu sebabnya pesawat komersial terbang pada ketinggian sekitar 10 km. Angin atau kondisi cuaca buruk lainnya jarang memengaruhi area ini. Dan udara di sini tidak sepekat udara di dekat permukaan bumi. Terbang sejauh 1,6 km di atas permukaan laut itu ibarat bergerak melewati kue kering. Sulit. Tapi ketinggian 1,6 km terasa seperti terbang menembus krim kocok yang ringan. Pesawat terasa seperti tidak memiliki hambatan. Jadi, sama-sama untung, menghemat bahan bakar dan menyelamatkan penumpang. Kekurangan terbesarnya adalah di sana sangat dingin dan kamu tidak bisa bernapas. Tempat ini dingin karena hanya ada sedikit molekul udara untuk menyerap panas dari tanah dan memindahkannya satu sama lain. Kamu tidak akan bisa bernapas di sini untuk alasan yang sama. Itu sebabnya pesawat dilengkapi dengan masker oksigen untuk berjaga-jaga. Ayo, kita geser sedikit ke sini. Ini adalah stratosfer. Bahkan molekul udara di sini lebih sedikit lagi. Disinilah probe cuaca terbang. Benda ini merupakan sejenis balon kecil yang dilengkapi komputer dan digunakan orang untuk memprediksi cuaca. Bagian atmosfer ini juga berisi lapisan ozon. Ini merupakan perisai bumi terhadap radiasi ultraviolet yang berbahaya. Ozon hampir sama dengan oksigen, kecuali memiliki 3 atom di dalamnya. Ketika sinar ultraviolet yang berbahaya memasuki atmosfer kita, langsung menabrak molekul O3. Sinar memecah molekul menjadi O2 dan atom oksigen lainnya. Sinar itu sendiri diubah menjadi panas, tetapi ozon beregenerasi dengan cepat. Sebuah atom oksigen tunggal bergabung dengan O2 dan molekul ozon siap untuk melindungi kita lagi. Ini adalah perisai tak kasat mata yang melindungi kita dari radiasi. Berkatnya, semua kehidupan di bumi jadi ada. Ketika peradaban manusia berkembang, kita mulai memancarkan gas freon ke atmosfer. Dulu, kita mengisi lemari es menggunakan zat tersebut. Satu atom klorin akan terlepas dari molekul freon ketika di udara. Kemudian akan mengikat atom oksigen tunggal. Sekarang, ozon tidak dapat beregenerasi seperti dulu. Untungnya, penggunaan gas berbahaya seperti itu telah dilarang dan lapisan ozon mulai beregenerasi. Para ilmuwan berharap agar lapisan ozon pulih sepenuhnya pada pertengahan abad ke-21. Ujung stratosfer berada sekitar 50 km dari tanah. Lapisan berikutnya adalah mesosfer, yang terdingin dari semuanya. Suhunya rata-rata sekitar minus 95 derajat Celcius, 5 kali lebih dingin dari freezermu. Di lapisan inilah meteor yang jatuh ke bumi akan mulai terbakar karena gesekan di udara. Kemudian, pada akhirnya benda ini akan terbakar sepenuhnya. Udara di sini terlalu tipis untuk pesawat atau balon untuk terbang, tapi masih terlalu padat untuk satelit. Jadi, lapisan atmosfer ini tidak dipelajari dengan baik. Lapisan berikutnya membentari dari ketinggian 90-800 km di atas permukaan laut. Sedikit lebih pendek jarak antara Las Vegas dan San Francisco. Garis Kármán terletak di lapisan atmosfer ini. Garis ini merupakan batas antara bumi dan ruang angkasa. Termosfer adalah tempat semua pesawat ruang angkasa dan satelit kita terbang. Di sini juga menjadi rumah bagi stasiun luar angkasa internasional. Suhunya meningkat sangat tinggi. Udara di sini sekitar 10 kali lebih panas dari yang bisa dihasilkan oven di rumahmu. Semua ini disebabkan oleh aktivitas matahari. Kamu tidak akan pernah bisa merasakan sepanas ini. Molekul udara yang membawa panas di sini sangat kecil, sehingga kamu benar-benar akan mengapung di antaranya. Bayangkan, kolam renang jumbo yang hanya diisi dengan 3 tetes air. Seperti itulah termosfer, dan lapisan tertinggi atmosfer kita adalah eksosfer, lapisan terjauh dari gelembung udara bumi. Para ilmuwan percaya batasnya sekitar setengah jarak ke bulan, yakni 193 juta kilometer. Pada titik ini, tekanan radiasi matahari mulai melebihi gravitasi bumi. Tempat ini masih bagian dari atmosfer kita. Berarti, astronot yang melakukan berbagai misi luar angkasa dan berada di ISS sebenarnya tidak pernah meninggalkan atmosfer bumi.